needed some Princeton math, so I gave it to him. It's in offshore banking. You know, you forgot the eternal truth. The house always wins. Cek, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Masih bertemakan perjudian, kali ini kami akan membahas sebuah film berjudul Runner yang akan menceritakan tentang sisi gelap di balik dunia judi online. Di sini kita bakal ngerti gimana cara bandar judi online dalam mengelabui para pemainnya, bahkan ada juga yang sampai melakukan tindakan pemerasan juga kekerasan. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3, apa? Gaskeun. Mantap. And if you're gambling, everyone gambles. Pada tahun 2012 di wilayah Amerika lagi marak-maraknya judi online yang udah menyebar ke berbagai kampus. Dengan iming-iming akan mendapat keuntungan yang besar, para mahasiswa yang ingin mandiri membiayai kuliahnya sendiri bertaruh dalam situs perjudian itu. The big Nevada casinos thought of online gaming as the competition. Di kampus Universitas Princeton terlihat seorang pria bernama Richie yang diperankan oleh Mamang Justin Timberlake lagi diberi arahan oleh rektor kampus tempat Richie belajar yang bernama Dean. Dean sendiri gak terima kalau Richie telah mempromosikan judi online dalam kampus. Atas hal itulah Richie mendapat peringatan keras dari Dean. Your hands in your fellow students' pockets. I've never stolen anything from anyone. Walaupun Richie udah panjang lebar menjelaskan kalau uang pendapatannya dipakai untuk biaya kuliah, Dean yang gak menerima alasan tersebut tetap memberikan sanksi. Merasa kalau udah gak bisa lagi mempromosikan judi online di kampus, dengan nekat Richie mendepokan semua uang tabungannya yang bernilai $17.000 atau sekitar 265 juta rupiah lah pada situs judi online Midnight Black. Right play. Look, I've been 3 tabling. I find a guy on the 4th who's acting like it's... That's a lot of your bankroll in play. All of it. Midnight Black sendiri merupakan sebuah situs judi online terbesar pada saat itu. Kebanyakan dari para penjudi di sana selalu memainkan permainan Texas Hold'em Poker tanpa diduga Richie yang udah pusing memainkan permainan tersebut dalam 3 meja yang berbeda. Anyway, look, see his starting hands and betting patterns? This guy's a weak player. Secara mengejutkan, putaran demi putaran Richie menangkan dan disaksikan semua teman-temannya hingga di suatu momen Richie yang udah menang $50.000 disuruh berhenti oleh temannya. Tapi Richie yang panas malah terus bermain menaikkan taruhan hingga pada akhirnya mengalami kekalahan. Aduh, pasti aja menyesal. It hurts like hell. When you get hustled. That's not good, that's great. Merasa gak terima, Richie mendatangi sahabatnya yang kita sebut aja Jamal lah ya sesuai request. Duh, kayak nama kucing saya. Jamal yang ahli dalam permainan poker online menyelidiki track record permainan Richie. Hingga secara gak diduga Jamal menemukan sebuah kejanggalan. Hal itu bisa dibuktikan di mana seorang pemain dengan nama yang sama selalu memenangkan permainan di meja manapun dan kapanpun. You were right. See this right here? Mengetahui hal tersebut, Richie yang mantan admin judi online gacor pun segera pergi ke Costa Rica. Dengan sebuah arahan lokasi dari Jamal, akhirnya Richie tiba di suatu pesta yang diadakan oleh pemilik situs Midnight Black. Pada kesempatan itulah Richie yang udah menyiapkan sebuah kertas khusus langsung memberi pesan pada si pemilik situs tersebut melalui kamera pengawas.
Melihat Richie yang malah menuduhnya berbuat curang, si pemilik situs yang bernama Ivan Blog ini menyuruh para pengawalnya agar membawa Richie. Di hadapan semua orang, Richie membeberkan apa aja kecurangan yang dilakukan oleh Ivan. Ivan yang belum pernah menemukan orang seperti Richie pun langsung kagum dan menyuruh Richie untuk pergi. Have a good night. Sure. All right, fellas. Keesokan harinya, Richie dihampiri 2 orang suruhan Ivan yang membawanya ke hadapan Ivan. Di sana Ivan berterima kasih karena beralibi Richie telah menemukan sebuah bug dalam situs miliknya. Atas kehebatan itulah Ivan yang mempunyai kasino online maupun offline gak tanggung-tanggung langsung memperkerjakan Richie di bagian staf khusus. Full run of the place. I started right in tuning up, and I took to it like a gambler's son. Pertama-tama yang Richie kerjakan yaitu menata rapih bagian pemasaran, melakukan pembayaran lintas negara, hingga setelah sekian lama bekerja dengan Ivan, Richie diperbolehkan mengajak teman-temannya agar bekerja di tempat itu. They needed some Princeton math, so I gave it to them. Even let me bring in my own people. Beberapa waktu kemudian, Ivan mengunjungi seseorang yang paling berpengaruh di negara Costa Rica yang bernama Herrera. Kedatangan Ivan ke sana gak lain dan gak bukan hanya untuk memberi uang pelicin agar situs judi online-nya terus berjalan dengan aman. Oh, setelah mendapat uang sogokan yang sangat banyak tanpa diduga, Herrera malah meminta lebih pada Ivan. Merasa Herrera malah semakin memanfaatkannya, Ivan langsung pergi dari sana. Hey, There he is. Pada malam hari, tepatnya di sebuah pesta yang diadakan oleh Ivan, Richie yang lagi mengawasi jalannya permainan judi dibuat marah oleh seorang pemain yang menghina salah satu dealer. Alhasil Richie yang gak mau terjadi keributan di antara mereka dengan terpaksa menggantikan si dealer. Hey, shooter, try to hit that back wall. Putaran demi putaran pria sombong itu menangkan hingga di kesempatan terakhir si pria yang udah pede menang mengajak Richie bertaruh. Mendengar permintaan itu, meski kemenangan Richie dalam permainan ini hanya kemungkinan kecil, tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaan tersebut dan kemudian You forgot the eternal truth. The house always wins. setelah puas memenangkan permainan dan membuat pria sombong tadi malu 7 turunan, Richie yang lagi sendirian dihampiri oleh kekasih Ivan yang terpukau dengan kemampuan Richie. Diketahui kekasih Ivan yang cantik dan amburahoi ini bernama Rebecca. Tanpa diduga, meskipun Richie tahu Rebecca adalah kekasih Ivan, Richie yang terpikat dengan kecantikan Rebecca masih aja nekat menggodanya. Singkat cerita, di sebuah tempat penangkaran buaya miliknya, Ivan meminta Richie untuk menggayat seorang pemilik situs judi online terbesar di London. Orang itu bernama Shecky dan Ivan mau agar dia bekerja sama dengan mereka. Sadar bahwa jika berhasil membuat Shecky mau bekerja sama akan mendapat bonus yang sangat besar, tanpa basa-basi Richie menjawab bahwa dia pasti bisa membujuk Shecky. Hey, to see you spend it. You up for it? I'm on it. All right. Di suatu hari saat Richie baru aja pulang dari kediaman Ivan, tiba-tiba muncul beberapa orang yang langsung menculiknya. Setibanya di sebuah tempat terbengkalai, seorang agen FBI yang bernama Eric Shavers atau biasa dipanggil Shavers ini membuka penutup wajah Richie dan menjelaskan apa maksudnya menculik Richie. I wanted to get you alone, and I didn't want your boss to see us together. Ternyata maksud Shavers menculik Richie gak lain hanya meminta Richie menjadi orang dalamnya. Diketahui Shavers sendiri udah lama ingin menangkap Ivan karena udah banyak merugikan para warga Amerika dari situs judi online. Tapi karena kini Ivan menetap di Costa Rica dan dia gak punya wewenang, Shavers meminta Richie agar mengajak Ivan pulang ke Amerika atau memberikan informasi tentang kepergian Ivan. The truth is, I'm doing it because I enjoy it.
Beberapa waktu kemudian, Richie yang soak dengan kedatangan Shepard tadi menghampiri Ivan yang lagi bermain basket. Di hadapan banyak orang, Richie memarahi Ivan karena telah menyebabkan dirinya menjadi incaran FBI. Tanpa diduga, setelah mendengar semua pernyataan dari Richie, Ivan menjawab kalau Richie akan baik-baik aja jika mau terus bekerja dengannya, asalkan gak membantu agen FBI itu. Let me know. Either way, someone's got to deal with Shecky. Keesokan harinya, di sebuah bar dekat pantai, Richie mencoba untuk mendoktrin Shecky agar mau bekerja sama dengan Ivan. Sayangnya Shecky yang rakus mengatakan bahwa dia mau bekerja sama asalkan Ivan mau berbagi keuntungan sebesar 30% dalam permainan poker, ditambah 10% lagi untuk setiap permainan yang dimenangkan situs judi Midnight Black. Mendengar permintaan tersebut, Richie pun meminta waktu beberapa hari untuk berpikir. Salute. 2 hari kemudian setelah membuat keputusan, Richie menghampiri Shecky yang udah menunggu di sebuah kapal pesiar. Gak berselang lama, datanglah beberapa wanita cantik yang dihadiahkan Richie untuk Shecky. Wow, setelah puas bersenang-senang dengan para wanita itu, dari sinilah Richie segera memulai aksi. Melihat rekaman video dirinya lagi berhakok ria dengan wanita lain, Shecky yang gak mau istrinya tahu dengan terpaksa menyetujui tawaran Richie walaupun gak sesuai dengan keinginannya. Coming from a Costa Rican bank or... Singkat cerita, setibanya di kediaman Ivan, Richie memberikan sebuah flash disk dari Shecky yang berisi semua daftar pemain judi online di seluruh dunia. Setelah menyelesaikan misinya itu, Richie diberi bonus oleh Ivan. Pada suatu hari, Richie dibuat kaget oleh seorang temannya yang tiba-tiba ingin keluar dari pekerjaan dan pulang ke Amerika. Ternyata teman Richie yang bernama Billy ini semalam dihampiri oleh Shepard yang udah kita tahu pasti mengancam Billy. Gak mau Billy ketakutan, Richie mengatakan kalau Shepard hanya sirik dengan ketenaran Ivan dan gak mungkin bisa menangkap mereka. Walaupun Richie telah menjelaskan panjang lebar, Billy yang ketakutan tetap memilih untuk pergi. All right, Hoss. See ya. Di keesokan harinya, Richie dihubungi Ivan agar menemui salah satu anak buahnya menuju sebuah berangkas membawa kotak bernomor 765. Pada kesempatan itulah anak buah Ivan yang bernama Wilson ini mengatakan kalau Richie harus menyerahkan koper berisi uang $300,000 ini pada Tuan Herrera. He's the gaming commissioner, which makes him Caesar in this country. I want you to give what's inside that briefcase to Mr. Herrera. Setibanya di lokasi pertemuan, Richie disambut baik oleh Herrera yang langsung menyuruh anak buahnya yang seorang polisi menghitung uang yang dibawa Richie. Setelah semua uang selesai dihitung, tanpa diduga si tangkurak Herrera ini malah meminta uang tambahan pada Richie. Melihat Richie gak membawa uang tambahan, Herrera langsung mengancam Richie agar mau memberi pesan pada Ivan bahwa dia meminta uang tambahan. Singkat cerita, setibanya di kediaman Ivan, Richie langsung memarahi Ivan dan menganggapnya telah menumbalkan dirinya pada Herrera. Walaupun Ivan telah mencoba menjelaskan kalau Herrera orangnya memang kayak gitu, Richie yang udah kecewa terhadap Ivan memutuskan untuk pergi. To one that can't win. When the wrong card hits the board, Richie yang terlanjur kecewa pada Ivan akhirnya pulang ke negaranya. Tapi saat pemeriksaan di bandara, tiba-tiba Richie diseret layaknya seorang bandar narkoboy ke sebuah ruangan khusus. Ternyata tanpa diketahui siapapun, Shepard menyelipkan sekantong plastik heroin pada tas yang dibawa Richie. Dengan terpaksa karena nggak mau dipenjara, Richie akhirnya mau bekerja sama.
Sepulangnya dari bandara, Richie mendapat kabar dari temannya yang bernama Cronin yang selama ini ternyata telah bekerja sama dengan Shavers. Ternyata setelah ditelaah lebih dalam oleh Cronin, gak ada uang sepeser pun dari rekening para pemain itu. Dengan kata lain, semua yang ada di layar hanyalah nominal angka. Uang-uang yang nantinya ditarik dan dimainkan para pemain akan datang dengan sendirinya dari sistem komputer yang telah disetting sedemikian rupa, dan dapat disimpulkan selain melakukan penipuan, ternyata Ivan juga melakukan pencucian uang. See you. All right. Gak lama kemudian Richie pun dipanggil oleh Ivan untuk pergi ke ruangannya. Disinilah Ivan yang udah tahu kalau Richie beberapa hari lalu mau bekerja sama dengan FBI menunjukkan sebuah video, dan ternyata video itu berisi ayah Richie yang lagi bermain judi dengan cara curang di sebuah kasino. Setelah menunjukkan video itu, Ivan mengatakan kalau ayah Richie mempunyai hutang senilai $187.000 atau sekitar 2,9 miliar rupiah pada orang yang gak bisa dianggap enteng. Karena nggak mau sang ayah dalam bahaya, Richie menyetujui permintaan Ivan untuk menjauhi agen FBI itu dan mau bekerja lagi dengannya. So this is what I did. I bought the debt. Pada suatu hari, Richie yang mengingat kalau hanya dengan menyuap beberapa orang di Costa Rica, bisnis kasino yang dikelola Ivan berjalan dengan lancar, menyimpan gepokan uang dalam bungkus cerutu dan barang-barang tertentu. Ternyata Richie mendatangi kartel-kartel besar di Costa Rica, menyuap mereka sekaligus beberapa polisi di sana. Keesokan harinya, Richie dibawa oleh Wilson menemui Ivan. Di sana tampak jelas Tuan Herrera dan seorang anak buahnya yang dulu menghajar Richie telah tertangkap. Dengan menggunakan lemak ayam kampung secara gak disangka, Ivan menendang mereka berdua ke danau yang dipenuhi buaya. Melihat hal itu, Richie yang kasihan meminta Ivan agar menyelamatkan mereka berdua. Mendengar permohonan Richie, tentu aja Ivan menolak menyelamatkan mereka. Hingga gak lama kemudian, melihat keganasan buaya yang menyerang anak buah Herrera, Richie yang soak langsung nekat menyelamatkan mereka. Let's go. All right, clean him up. Let's get him out of here. Singkat cerita, setibanya di rumah, Richie dibuat kaget dengan hilangnya Cronin, dan gak berselang lama Rebecca datang ke tempat itu. Rebecca yang menyayangi Richie mengatakan kalau Ivan dan dirinya beberapa hari lagi akan pergi ke luar negeri. Atas hal itu, Ivan dalam beberapa hari terakhir lagi mencari seseorang untuk dikambing hitamkan pada polisi dan orang-orang yang mengincarnya. Merasa akan menumbalkan dirinya, Richie meminta bantuan Rebecca agar menjalankan rencana yang telah dia susun selama ini. The payoff merry-go-round has to keep spinning. Hari demi hari Richie jalani menyuap orang-orang penting para kartel dan polisi hanya demi melancarkan rencananya. Hingga di suatu hari dia bertemu dengan seorang pemimpin kartel besar yang bernama El Capitan. Where is he? Di pagi harinya, Richie yang ingat jika Cronin pernah mengatakan akan menyimpan sebuah barang penting di kotak sereal, langsung membuka semua kotak sereal. Tampak jelas sebuah flash disk yang jika dibuka memperlihatkan semua bukti kejahatan finansial Ivan yang ternyata benar melakukan pencucian uang dan penipuan. Counts as his own piggy bank. Laundering money. Atas hal itulah Richie segera melunasi pembayarannya pada El Capitan yang berjanji akan membantunya. Tapi saat Richie akan keluar dari tempat itu, dia tiba-tiba dihadang oleh Wilson yang langsung mengancamnya hingga kemudian... Gak berselang lama, Richie mendapat telepon dari Shavers yang telah menemukan Cronin dalam keadaan sekarat. Disitulah emosi Richie memuncak dan menjelaskan pada Shavers tentang kejahatan apa aja yang dilakukan Ivan. Setelah menjelaskan semuanya, Richie langsung membuat kesepakatan dengan Shavers.
2 hari kemudian, tanpa diduga, Ivan yang udah bersiap-siap untuk pergi tiba-tiba menghubungi Richie. Dari percakapan mereka dapat disimpulkan ternyata 2 hari terakhir ini situs judi online Ivan diblokir dan semua uang yang ada di rekening Richie dibekukan. Alih-alih bertanggung jawab dengan semua itu, si tangkurak Ivan malah hanya mengucapkan terima kasih pada Richie karena dia akan pergi bersama Rebecca ke luar negeri. Gak tahu diri emang. Do you mind? Setelah menerima telepon dari Ivan, Richie langsung bergegas pergi ke bandara, menyogok beberapa polisi di sana hanya untuk menumpang dalam kargo pulang ke Amerika. Di sana Richie telah ditunggu sang ayah yang sangat berterima kasih pada Richie karena mau menyelamatkannya. Singkat cerita, setibanya di bandara, Ivan tiba-tiba dihampiri oleh Richie. Pada kesempatan itulah Richie menjelaskan bahwa dia udah tahu semua rencana busuk Ivan. Mendengar hal tersebut, bukannya meminta maaf, Ivan yang mengira kalau kini dia berada di negara Asia mengatakan kalau Richie gak bisa berbuat banyak. Tapi gak berselang lama setelah melihat bendera Amerika yang berkibar dan menyadari kalau dia kini berada di Amerika, akhirnya atas bantuan El Capitan dan juga Rebecca, Richie bisa menjebloskan Ivan ke penjara. Mamam tah. Dan akhirnya film ini pun Can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. Yeah, don't worry about him. Think about him banging your girl while you're in jail. Here's the good. tamat. Nah, jadi gitu Brad, karena bantuan El Capitan, rute penerbangan si Ivan dirubah menjadi ke Amerika tanpa Ivan sadari. Jadi aja dia bisa ditangkap akhirnya. Gak bosan-bosan saya mengingatkan, stop berjudi apapun itu ya Bradku. Ya walaupun sekarang kalian masih menang, itu hanya permulaan kehancuran kalian. Ingat Brad, ingat ya, gak ada bandar yang mau rugi, dan yang bandar takutkan bukannya kemenangan kalian, tapi mereka takut jika kalian berhenti. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. Malam-malam ya ngopinya, jangan siang-siang. Puasa. Time I'ma live up, head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here